Bapak, Ibu, Romo, Frater yang terkasih, selamat malam. Suara saya jelas terdengar Malam. ya? Jelas. Jelas. Selamat malam, Oke. Frater. Sangat jelas. Kenalkan, saya Frater Leo, saat ini bertugas di Sinari Mertoyudan. Tadi bukan sebagai pamong ya, sebagai subpamong, jadi Pamong aja. asistennya. Belum mampu menjadi pamong. Oke, malam ini saya menggantikan Frater Andre, teman angkatan saya, untuk memberikan pungta yang kedua. Saya akan share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Belum. Ya. Belum? Udah, Sudah? udah, udah. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tema pungta kedua kita adalah bacaan rohani kelahiran kembali. Sebelumnya, mari kita ingat terlebih dulu kisah Ignatius sebelumnya tuh ya. Jadi ada 3 gambar di depan ini. Kita mulai dari yang paling kiri, adalah gambar Ignatius jatuh terluka di Pamplona dalam pertempuran di Benteng Pamplona. Terkena peluru meriam, kaki kanannya patah dan kaki kirinya terluka. Ia ditolong oleh beberapa tentara Perancis yang memenangkan pertempuran. Pokok permenungan Pamplona ini sudah kita bawa dalam peziarahan kita kemarin hingga hari ini. Gambar yang kedua, yang tengah, adalah gambar setelah Pamplona. Jadi Ignatius, karena kaki kanannya patah, ia harus berbaring di ranjang untuk penyembuhan kakinya yang patah selama kurang lebih 9 bulan. Nah, dalam masa penyembuhan 9 bulan itu, Ignatius membaca buku. Kebetulan bukunya adalah buku rohani. Dan dalam proses membaca itu terjadi sesuatu dalam diri Ignatius, dalam hati dan pikirannya yang mengubah orientasi dasar hidupnya. Ibaratnya, Ignatius dilahirkan kembali. Itulah kenapa tema pungta kita malam ini adalah bacaan rohani, titik 2, kelahiran kembali. Karena melalui bacaan rohani, arah hidup Ignatius diubah oleh Tuhan. Gambar yang ketiga, yang paling kanan adalah peziarahan selanjutnya yang akan dilakukan Ignatius setelah dari Puri Loyola. Oke, yang paling kiri ini gambar yang tadi tengah diperbesar, kita melihat di sana Ignatius setelah terluka tadi di Pamplona, berbaring di ranjang memegang sebuah buku. Buku itu adalah buku rohani. Pertanyaannya, apakah sejak awal Ignatius sudah langsung meminta buku rohani untuk dibaca? Jawabannya tidak, ya. Suci men kok minta buku rohani itu ya. Buku novel kan lebih enak dibaca. Jadi tidak, ya. Ignatius dia itu suka buku-buku roman kesatria. Jadi sebetulnya dia meminta buku judulnya Amadis de Gaul. Itu adalah buku roman kesatria pada zaman Ignatius. Tapi apesnya atau untungnya buku itu tidak ada, ya. Yang ada hanyalah 2 buku ini. Yang pertama Vita Christi, Hidup Kristus, dan yang kedua paling kanan itu Flos Sanctorum atau kisah hidup para kudus. Nah, karena di zaman Ignatius belum ada medsos, ya, jadi nggak bisa Ignatius killing the time dengan scroll IG, main FB, atau nonton TV. Belum ada TV, jadi nggak bisa killing the time dengan nonton sinetron Ikatan Cinta misalnya, itu nggak bisa. Nonton YouTube belum ada, Netflix belum ada, ya maka tuh ya mau nggak mau daripada mati bosen, akhirnya 2 buku itu ya diambil juga untuk dibaca. Itu. Jadi Ignatius akhirnya membaca buku dalam masa penyembuhan 9 bulan itu. Ignatius tidak membaca cepat gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Membaca cepat seperti baca caption IG atau scroll pesan WA itu ya, tetapi membaca secara pelan. Dia juga mendengarkan gerak-gerik batinnya, membayangkan apa yang ia baca. Ada 2 tokoh
para kudus yang menarik hati bagi Ignatius dalam buku Flos Sanctorum itu. Yang pertama Santo Dominikus, yang kedua Santo Franciscus Assisi. Bahkan Ignatius sampai berkata, apa yang dilakukan Dominikus dan Franciscus Assisi akan ia lakukan juga. Tidak hanya membayangkan, Ignatius juga merasakan gerak-gerik batinnya. Karena apa? Karena banyak sebetulnya pikiran dan perasaan yang dialami Ignatius secara berbeda-beda. Dalam tabel itu kita lihat, bila Ignatius itu tinggal lama pada pikiran tentang bagaimana akan melayani seorang putri, mengabdi seorang raja, dan seterusnya. Jadi ada banyak pikiran ya ketika Ignatius membaca itu, ada pikiran 1 dan 2. Ketika pada pikiran 1 itu, perasaannya senang awalnya, tetapi akhirnya kering, tidak puas, ingin lagi dan lagi. Sementara itu, ketika Ignatius berkanjang lebih lama dalam pikiran yang kedua, yakni pikiran tentang bagaimana mau melakukan apa yang dilakukan para kudus, awal perasaannya sama, senang. Yang beda apa? Rasa senangnya berkepanjangan, bahkan setelah selesai membaca, rasa senang itu tinggal tetap. Ada rasa puas. Jadi, akhirnya Ignatius ada pikiran dan perasaan yang ia cermati, dan Ignatius mengambil keputusan di sana. Proses ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang nantinya Ignatius namai sebagai diskresi. Membayangkan, merasakan berbagai macam pikiran, perasaan, menimbang-nimbang, dan memutuskan. Ignatius mengambil keputusan apa? Mengambil keputusan untuk meneladan para kudus. Nah, lihat di sini, arah dan orientasi Ignatius sudah mulai berubah. Bukan lagi ingin menjadi ksatria dan mengejar hal-hal duniawi, tetapi mau meneladan para kudus. Memang pada titik ini, Ignatius belum sampai pada kehendak total mengabdi, melayani, memuliakan Tuhan. Nanti ada masanya, Ignatius sungguh memeluk itu. Tetapi bahwa cita rasa rohani itu sudah ditanamkan Tuhan dalam diri Ignatius. Saya mengibaratkan Ignatius pada titik Loyola ini, Puri Loyola ini, Ignatius seperti periuk, gitu ya, periuk yang awalnya tuh pecah, piar, berkeping-keping. Ingat di Pamplona, Ignatius jatuh, terluka, mimpinya hancur semua. Tetapi Tuhan sebagai tukang periuk itu memunguti satu persatu pecahan-pecahannya itu, mengumpulkannya dan membentuk kembali Ignatius menjadi bejana baru. Like clay in the potter's hand, so are you in mine. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah engkau di dalam tangan kasihku. Di Puri Loyola, melalui bacaan rohani, Inigo mengalami kelahiran kembali. Bejana tanah liat yang hancur itu dibentuk kembali oleh tukang periuk menjadi bejana baru menurut apa yang dikehendakinya. Jadi, artinya tema dilahirkan kembali itu apa? Inigo dilahirkan kembali artinya ia mengalami perubahan arah hidup dengan dambaan baru, yakni meneladan hidup para kudus. Begitu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kisah Ignatius yang akan kita bawa dalam peziarahan kita besok dan 2 hari ke depan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tahap-tahap peziarahan yang akan kita jalani seperti apa dan pokok permenungan selama peziarahan 2 hari ke depan itu apa saja. Kita mulai dari yang pertama, tahap persiapan, kira-kira 15 menit. Yang pertama, aku mempersiapkan diri dengan mendengarkan atau membaca kembali pokok permenungan peziarah. Bagi yang sudah memiliki buku ini, bisa dibuka di halaman 15 sampai 19. Itu adalah bahan untuk pokok permenungan kita 2 hari ke depan. Bisa digunakan malam ini sebagai tahap persiapan. Kedua, merumuskan doa pembuka untuk esok hari supaya mengarah pada Allah semata. Setelah ini akan dikirimkan PDF pungta pokok permenungan ini, dan di sana saya sudah mencantumkan contoh doa pembukaan yang bisa dipakai untuk esok hari. Yang ketiga, merumuskan dambaan atau rahmat yang dimohon dalam peziarahan esok hari. Saya menawarkan mohon rahmat sikap hati terbuka untuk mengenali dan menerima tawaran pertobatan dari Allah. Ini tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, kurang lebih 30 menit. Yang pertama, mendoakan doa pembukaan dan persiapan ziarah. Kedua, mendoakan dambaan atau rahmat yang dimohon dalam peziarahan ini, sudah dipersiapkan sebelumnya.
Ketiga, memulai aktivitas ziarah, entah berjalan, lari, sepeda, atau aktivitas kontemplasi aktif lainnya seperti yang sudah dilakukan kemarin hingga hari ini. Pokok permenungannya ada 3. Yang pertama, suasana indigo di awal. Bayangkanlah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sambil berziarah, bayangkanlah bagaimana perasaan indigo saat pulang dari Pamplona. Jiwa dan ragonya cidro, cidro kayak lagunya Didi Kempot itu. Karena kekalahan, kaki patah, dan masa depan tidak pasti. Berangkat dari pengalaman indigo, aku melihat hidupku. Aku mengunjungi momen Pamplona dalam hidupku dan mengingat apa yang kurasakan, kupikirkan, dan kulakukan saat itu. Apa yang sedang Tuhan buat dalam hidupku. Ini pokok permenungan yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyentuh dan mengubah hati indigo melalui bacaan rohani. Di tengah masa pemulihan kakinya, indigo mencari buku roman ksatria Amadis de Gaula. Tapi yang didapat malah buku hidup Kristus dan kisah para kudus. Lewat membaca, membayangkan, merasakan gerak-gerik batin, Tuhan perlahan mengubah arah hidup indigo. Pada pengalaman indigo, celah kecil berupa kebiasaan membaca buku dan waktu senggang menjadi saat rahmat istimewa. Jika Allah menggunakan buku untuk mengubah indigo, apakah yang Tuhan gunakan padaku untuk menyentuh dan mengubah hidupku? Bisa sambil direnungkan apakah ada mungkin buku yang pernah aku baca dan sungguh menyentuh dan bahkan bisa mengubah hidupku. Atau sebuah lagu, atau sebuah film, atau drama Korea bagi pecinta drama Korea. Atau ada perjumpaan tertentu dengan pribadi-pribadi tertentu yang ternyata mengubah hidupku. Gitu. Atau hobi, naik gunung, mancing. Gitu ya. Dari kisah hidup Ignatius sebetulnya kita belajar Tuhan bisa menyapa kita lewat apapun dan secara amat personal. Maka jangan diremehkan hal-hal biasa keseharian ini, buku, lagu, film, perjumpaan, hobi. Tuhan bisa menyapa dan di pokok kedua ini kita diajak untuk merecall kembali. Apakah pernah Tuhan menyapaku? Kalau Ignatius melalui buku, aku melalui apa? Lalu perubahan hidup macam apa yang terjadi? Pokok ketiga, dambaan baru di awal pertobatan indigo. Melalui bacaan rohani dan tindakan indigo, mengenali gerak-gerik batinnya, Tuhan mengarahkan hati dan mengobarkan dambaan-dambaan luhur dan suci dalam diri indigo. Dambaan-dambaan luhur suci apa yang berkobar dalam diri dan batinku pada masa pertobatanku? Itu yang bisa kita jadikan sebagai pertanyaan reflektif. Saya sering bertanya kepada para seminaris ketika 2 atau 3 minggu setelah mereka retret. Pertanyaan saya, di mana renovatio vitemu? Mengapa? Karena biasanya setelah retret itu ada pembaruan-pembaruan hidup yang dibuat berangkat dari perjumpaan dengan Allah selama masa retret. Nah, kalau kita ini sedang ziarah ini kan juga retret itu ya. Atau ketika masa prapaskah atau paskah dulu, adakah dambaan-dambaan luhur yang pernah Tuhan kobarkan dalam diri kita dan bagaimana kabarnya saat ini gitu ya. Apakah kita sudah mencoba entah sedikit demi sedikit untuk mengejarnya, untuk memeluknya. Ignatius sekali diberi dambaan luhur dan suci ini, Ignatius secara total dan militan gitu ya, mengejarnya gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Ignatius berziarah jalan kaki panjang itu berani dan dia lakukan karena dambaan suci itu dia kejar. Nah, pertanyaan bagi kita di pokok ketiga bisa menjadi pertanyaan reflektif, bagaimana aku menanggapi dambaan-dambaan itu. Ini 3 pokok permenungan kita untuk peziarahan kita. Lalu selanjutnya seperti biasa, refleksi, merefleksikan dan menuliskan pengalaman peziarahan 10 menit, kira-kira bisa lebih, setelah melakukan aktivitas ziarah. Lalu percakapan rohani 30 menit seperti tadi kita lakukan sebelum pungta berikutnya. Satu hal yang ingin saya sampaikan di 3 pokok permenungan itu, ini ya, latihan rohani nomor 2. Bukan berlimpahnya pengetahuan, melainkan merasakan dan mencecap dalam-dalam buahnya. Itulah yang memperkenyang jiwa. Artinya apa? Tadi pokok permenungannya banyak, ya, 3. Nah, doa itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bukan seperti mukbang.
tahu mukbang ya. Mukbang tuh makan kabeh gitu ya. Makan banyak gitu ya. Istilahnya semua ingin dilahap gitu ya. Bukan seperti itu ya. Tapi berdoa itu kan berjumpa dengan Tuhan. Jadi andai kata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ketika berziarah, kok di pokok permenungan pertama saja aku sudah berjumpa dengan Tuhan, maka tidak perlu dilanjutkan pokok permenungan 2 dan 3. Tinggallah diam di pokok permenungan pertama itu, bahkan 30 menit hanya di pokok pertama, it's okay. Karena itu tujuan dari doa berjumpa dengan Tuhan. Andai kata pokok permenungan 2 sudah merasa dekat, merasa Tuhan sungguh menyapa, tergerak untuk berdialog, ya sudah, tidak perlu semuanya harus dilahap. Ya, jadi doa bukan mukbang, makan kabeh semuanya, tapi berjumpa dengan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk punta kedua ini. Selamat berziarah bersama Inigo. Demikian punta kedua, saya kembalikan kepada Frater Kraver.